Halo semuanya, video kali ini sedikit berbeda karena aku mau ajakin kalian untuk build PC idaman aku. Jadi aku mau bikin PC yang bisa tahan 5 tahun dan bisa aku pakai buat main game sama desain. Selain itu, aku juga pengen PC yang aku punya itu nggak ada suaranya atau silent. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ada nonton video aku yang lama, mungkin kalian ada notice suara kipas laptop itu masuk sampai ke video. Dan itu menurut aku annoying banget. Jadi kali ini aku pengen PC yang bisa tahan 5 tahun, bisa buat main game, sama buat desain, dan aku pengennya silent. Itu adalah 3 goal utama aku. Nah, jadi spek apa yang aku pilih buat bisa mencakup semua itu? Kita mulai dari yang pertama itu motherboard. Nah, jadi motherboard yang aku pilih itu Asus Strix B550F yang buat gaming dan udah ada wifi-nya. Nah, ini aku mau unboxing sama kalian. Terus kita lihat isinya gimana, dan setelah itu kita langsung rakit aja PC-nya bareng-bareng. Dan aku rakit PC itu terakhir adalah sebelum kuliah, jadi udah lama banget. Setelah itu aku pakainya laptop, jadi semoga aja nanti aku bisa lancar rakitnya, karena aku sejujurnya udah lupa. Dan nanti kita kalau misalnya aku lupa, aku pakai bantuan YouTube aja, kita cari tutorial-tutorial di YouTube. Oke, langsung aja. Ini aku buka dulu motherboardnya. Aku mau pakai gunting karena aku nggak ada cutter. Wah, jadi warnanya tuh full hitam guys, kayak gini. Seingat aku dulu motherboard itu warnanya banyak hijau-hijaunya. Dan ini tuh aku dapet kayak aksesorisnya kayak gini. Aku sebenarnya nggak tahu ini buat apa, jadi ini aku taruh dulu aja. Ntar kita cari tahu bareng-bareng itu buat apa sih. Dan dia juga ada aksesoris lain yang dikasih kayak kabel-kabel, dan dikasih juga kabel tis gini. Ya, ini aku pinggirin dulu semuanya. Jadi motherboard udah kita unboxing, aku mau lanjut lagi ke prosesor. Prosesor yang aku pilih itu AMD Ryzen seri 7 5800X. Kenapa aku pilih AMD, kenapa nggak Intel? Karena untuk saat ini menurut aku AMD itu lebih bagus daripada Intel. Sebenarnya selisihnya tuh nggak gitu jauh kok, tapi memang aku suka AMD, jadi aku tetap pilih prosesornya itu AMD. Nah, ini masih segel dan aku mau buka lagi. Kita lihat isinya kayak gimana sih. Dan aku udah lama banget gak buka prosesor, jadi agak excited gitu. Jadi kotaknya tuh gede, tapi ternyata dalamnya kosong, dan kita sebenarnya bisa lihat barangnya dari luar kayak gini. Kayak ini aku tarik aja. Ada buku panduannya dan prosesornya sendiri. Oke. Dan di belakangnya itu ada plat gold gitu, keren banget. Nah, kalau kalian pegang prosesor, kalian pegangnya harus hati-hati ya, jangan sampai kalian melukai plat gold di belakangnya, karena itu inti dari semuanya. Nah, ini aku taruh lagi ke tempatnya. Oke, selanjutnya aku mau kasih lihat ke kalian. Jadi aku mention aku mau PC yang nggak berisik kan, jadi power supply-nya aku pilih Be Quiet. Jadi kayak namanya quiet, dan dia tuh udah ada silent wing. Jadi dia benar-benar nggak berisik dan dia full modular, artinya kalian tuh nggak perlu colokin kabel-kabel yang nggak perlu. Jadi zaman dulu kalau misalnya kalian buka PC yang kalian build, itu kan banyak banget tuh kabel berseliweran. Kadang kalian nggak tahu kan ini tuh kabel buat apa sih, terus mesti cari tahu, ngetres lagi ke sana kemari. Nah, jadi zaman sekarang udah nggak kayak gitu lagi, jadi keren banget. Dan ini tuh 750 watt. Kenapa aku pilih 750 watt? Yang tadi aku mention, aku mau PC aku tuh tahan 5 tahun harapannya. Jadi ketika aku upgrade ke depan, entah itu VGA nya, entah itu yang lainnya,
barang-barang atau part-part yang di dalamnya itu masih bisa mendukung. Jadi aku nggak mau ganti-ganti, aku nggak mau terlalu sering ganti-ganti juga. Jadi langsung aja yuk kita buka. Ini berat sih guys. Dulu aku ingat banget deh, power supply aku tuh pasti warnanya tuh silver kayak logam-logam gitu. Dan sekarang itu udah keren banget bentuknya. Bentar ya, aku kasih lihat ke kalian. Kabelnya pun udah warna hitam. Dikasih kabel tis dan kabel power. Another kabel warnanya hitam juga. Power supply-nya dia pakai bubble wrap. Ini aku buka dulu bubble wrap-nya dan kelihatan dari luar warnanya juga hitam. Oke, kayak gini guys. Dan di kipasnya itu ada tulisannya Be Quiet. Di sampingnya juga ada kayak emboss gitu. Tulisannya juga Be Quiet. Nah, di sini kalian bisa colok-colok kabelnya. Jadi menurut aku gila, ini keren banget sih bentuknya. Dan dia tuh berat banget. Ini tangan aku aja udah pegang ya. Next, aku mau kasih lihat ke kalian RAM yang aku pilih. Nah, jadi aku pilih RAM-nya itu yang Trident RGB. Aku pilihnya 8x4. Jadi nanti semua 4 slot di motherboard itu aku bakal keisi sama RAM yang ini. Kenapa aku pilih ini? Karena coba kalian lihat deh, itu ada RGB-nya dan aku bisa custom aku mau warna apa aja. Dan zaman dulu tuh nggak ada kayak gini. Jadi mungkin aku kayak wah keren jadi beli. Tapi emang Trident mereknya bagus sih, jadi aku percaya apa yang aku beli ini oke. Nah, jadi ini aku mau buka dulu supaya nanti kita bisa tinggal pasang. Oke, buka dari kotaknya. Dia ada di dalam plastik kayak gini. Ini depannya, ini belakangnya. Dan bener-bener itu bentuknya keren gitu. Jadi Vega yang dulu aku lihat tuh pasti banyak warna hijau-hijaunya, ingat aku. Dan sekarang udah di casingin mungkin ya. Oh, udah ada kayak untuk biar nggak panasnya gitu coolernya. Nah, ini aku udah buka satu. Nah, aku mau buka satu lagi. Bentar ya guys. Oke, ini yang selanjutnya. Jadi aku punya 4 biji atau 2 pasang RAM-nya dan totalnya tuh 32 GB. Kalian pasti wonder kenapa aku pilih 4x8, kenapa nggak 2x16. Sebenarnya aku pengen panasnya itu merata, dan sebenarnya aku juga kesulitan sih cari barang. Jadi untuk dapetin ini semua itu aku harus cari kemana-mana dan tokonya itu beda-beda. Jadi agak struggling gitu. Jadi apa yang aku bisa dapat dan itu yang terbaik itu yang aku pilih sih. Oke, next aku mau kasih lihat ke kalian cooler yang aku pilih buat prosesor aku. Nah, jadi masih tema yang aku bilang, aku nggak mau PC yang berisik supaya nggak masuk ke video. Nah, ini aku tetap pilih yang pure loop. Jadi Be Quiet Pure Loop ini udah all in one. Jadi udah dapat kipas, udah dapat coolernya, water coolernya, dan aku udah baca-baca review yang lain. Dia tuh bener-bener ngasih isi ulang waternya atau coolannya. Nah, ini kalian nggak perlu kok isi airnya sekarang. Kenapa? Karena kalian bisa pakai ini 2 tahun. Setelah itu baru kalian perlu refill water coolant di dalamnya. Dan aku udah nonton video lain yang ngasih lihat cara isi ulangnya dan itu tuh bener-bener gampang. Jadi excited banget beli ini. Dan kalau kalian lihat tuh bentuknya tuh bagus banget, dia ada LED-nya gitu di sekelilingnya. Dan kayak yang aku bilang tadi, aku yang udah lama nggak lihat PC zaman sekarang itu kayak terkesima gitu.
Nah, jadi ini aku langsung aja buka, kita lihat dapat apa aja di dalamnya. Oke, jadi kita dapat kipas lagi. Nah, aku taruh ke samping dulu. Nah, ini water coolant yang aku bilang nih. Jadi dia kasih isi ulang dan ini tuh bisa tahan lama banget. Jadi aku sebenarnya ngeliat sih merek lain tuh nggak ada yang ngasih refill kayak dia. Nah, jadi langsung aja selanjutnya ada kotak. Yang isinya kabel. Kabel case juga dikasih. Oke, ini aksesorisnya sih dan ada thermal paste-nya gitu di sini. Dan baut-baut. Jadi ini aku taruh dulu deh. Ini bracket-bracket gitu buat kalian pasang ke motherboard kalian. Aku taruh dulu ke samping. Jadi ini coolernya, kalian harus lepas dulu. Ini ada tulisan warning. Terus ini pompanya dan ini radiatornya. Sebenarnya aku agak grogi sih. Bisa nggak sih aku pasang ini tuh kelihatannya tuh ribet banget. Tapi kita lihat nanti dengan bantuan YouTube. Aku yakin apapun kita bisa. Nah, jadi aku mau taruh balik dulu ke sini. Buat SSD, aku pilih Samsung NVMe. Kenapa? Karena aku pengen booting yang cepat, loading yang cepat buat editing juga. Jadi ini cuma 500 GB. Sebenarnya kecil ya, tapi aku pikir nanti kalau misalnya udah selesai, nanti aku tinggal pindahin aja ke HDD eksternal atau HDD lain. Karena menurut aku kalau storage aja, bener-bener buat storage itu aku nggak perlu kayak kecepatan yang secepat NVMe ini. Nah, ini aku buka dulu. Oke, jadi dia ada di dalam kotak kayak gini. Nah, ini aku buka. Dan dia itu sekecil ini, guys. Oke, ini aku balikin dulu. Kita pasang. Itu udah semua part yang penting di dalam CPU. Buat speaker atau headset, itu aku pilih SteelSeries yang seri 5. Arctic 5 ini kenapa aku pilih ini karena lihat deh bentuknya tuh bagus banget, dan dari dulu sebenarnya aku memang suka banget sama SteelSeries. Mouse aku, keyboard aku itu dan mousepad aku itu juga sebenarnya aku pilihnya dari dulu SteelSeries. Apex 3 full. Jadi aku mau yang ada 6 locknya di sebelah kanan itu. Kenapa? Karena aku nggak kebiasa gitu kalau misalnya nggak ada 6 lock. Oke, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku belum kasih lihat kalian VGA-nya? Jadi sebenarnya aku nggak dapat VGA, itu aku udah cari-cari VGA di Indonesia itu langka banget gara-gara pada mining cryptocurrency. Aku mau cari GTX yang 3070 aja itu susah banget dan harganya itu 2 kali lipat. Mau cari yang di atasnya 3080 itu juga lebih parah lagi. Kemarin seingat aku harga yang ditawarin itu ada di angka 30 sekian, dan 30 sekian itu aku udah dapet semua yang aku kasih lihat ke kalian sekarang. Jadinya buat VGA aku dapat second dari temen, dan itu menurut aku bersyukur banget. Kenapa? Karena VGA-nya itu bagus dan gak terlalu ketinggalan. Aku dapatnya pun udah nggak di box. Kenapa? Karena memang boxnya dia bilang udah nggak ada. Dan serinya itu 5600 XT, RX 5600 XT 6 GB. Nah, jadi menurut aku ini udah oke lah. Dan buat VGA nanti pelan-pelan aku upgrade seiring dengan waktu. Jadi
Sekarang harganya mahal karena barangnya tuh habis di mana-mana dan mungkin bakal berlangsung sampai 2023 atau 2022. Nah, ini kita udah selesai nih unboxing yang kecil-kecil dan buat monitor itu ada di belakang. Jadi kalian bisa lihat. Itu aku pilih Asus TUF dan itu udah ada built-in speakernya dan bagus banget. Terus buat casingnya, aku pakai seri yang sama yaitu yang Be Quiet karena aku pengen PC yang silent. Jadi semua yang bisa membuat PC aku silent itu yang aku pilih sih. Nah itu aku coba buka dulu. Jadi guys, aku gak kuat angkat buat kasih lihat ke kalian. Jadi dari sini kalian bisa lihat bentuknya, dan sebenarnya aku belinya warna silver. Cuman aku nggak tahu itu sepenglihatan aku ini tuh hitam bukan silver. Nah, memang ada warna-warna silvernya sih di list-listnya. Dan di bayangan aku sih silver, cuman memang hitam juga bagus sih. Jadi ya udahlah. Di dalam CPU, di dalam casingnya itu ada satu kotak lagi yang ada tulisannya tuh aksesoris. Ini aku mau buka dulu isinya apa sih. Oke, ini jadi ada kayak sebuah tempat gitu. Nah ini aku sejujurnya aku nggak tahu, dan aku mesti lihat buku manual book dengan rajin. Jadi ada baut kecil-kecil dan ada kayak strap gitu. Itu isi di dalam kotaknya. Oke, aku udah selesai nih unboxing semuanya. Kita langsung aja rakit motherboardnya dulu yuk.
Wah, kita bisa lihat guys, motherboard kita nyala. Oh my god, norak banget aku. Nah ini coba kita nyalain ya powernya lagi. Nah kita bisa lihat VGA kita nyala terus. Oh my god, keren banget itu RAM-nya. Antara keren atau aku yang emang norak. Nah ini aku bingung nih kenapa mati. Kenapa nggak kebaca booting Windows-nya. Ntar ya aku cek dulu. Siapa tahu ini aku nggak nyalain powernya. Oh ya. Nih aku pencet dulu powernya. Oke guys. Oke ini dia Dell-nya. Kok nggak mau ya? Apakah aku kelamaan? Nah aku coba restart lagi ya. Nah ini aku nyalain lagi. Terus pencet Dell. Nah ini udah nyala monitornya. Terus aku pencet Dell. Kenapa nggak mau ya? Ntar ya aku cari tahu dulu. Oke guys, jadi ini udah keesokan harinya. Dan udah aku cari tahu kenapa kemarin waktu aku pencet F2 atau aku pencet delete itu nggak ada efeknya. Padahal semuanya udah nyala. Jadi setelah aku cari tahu, motherboard aku tuh cuman support Ryzen 7 seri 3. Dan punya aku tuh Ryzen 7 seri 5. Nah jadi karena beda seri, itu aku coba dulu upgrade BIOS-nya. Nah sekarang aku mau coba install Windows-nya. Jadi aku udah upgrade BIOS-nya dan step selanjutnya adalah aku mau coba install Windows-nya. Ini aku nyalain dulu PC-nya. Nah ini udah aku nyalain, ini aku coba pencet delete. Oke. Jadi dia bilang press F1 to run setup. Aku pencet F1. Nah ini udah kebaca nih keyboard aku. Nah ini udah kebaca nih Windows-nya. Oke guys, ini udah selesai install Windows-nya. Nah terus langkah selanjutnya kita mesti install drivernya. Nah ini jadi aku mesti download dulu, tapi PC kita udah beres. Guys, kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ketika aku rakit PC, yang pertama, ternyata aku masih upgrade BIOS. Dan upgrade BIOS itu udah dikasih tahu sama yang jual motherboard, cuman kayak aku bener-bener lupa gitu. Jadi setelah bingung-bingung, dan tiba-tiba baru keinget harus upgrade BIOS dulu. Jadi setelah aku upgrade BIOS, akhirnya keyboard aku tuh bisa kebaca. Dan yang kedua, aku lupa pasang kabel SATA di power supply. Jadi ternyata aku nggak pasang kabel kipas. Jadi kan ada dua kipas yang bawaannya si casing, itu aku nggak colok. Jadi kipas aku nggak nyala. Dan LED water pump aku juga nggak nyala. Jadi waktu aku perhatiin setelah semuanya nyala, kenapa ini nggak nyala? Akibatnya adalah aku mesti bongkar semua untuk pasang ulang lagi si LED sama si fan. Dan itu benar-benar takes time banget, berjam-jam, karena aku mesti turunin lagi, bongkar lagi satu-satu. Dan ternyata taruh VGA di bagian slot bawah itu kurang bagus, karena menghalangi kabel-kabel yang ada di bawah. Jadi aku akhirnya pindahin ke slot yang lebih atasnya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini sebenarnya kesalahan kecil sih. Aku lupa amanin power supply ke casingnya, jadi aku nggak pasang bautnya itu. Dan aku baru nggak waktu aku angkat kenapa ini goyang-goyang ya. Dan ternyata itu waktu aku cek, aku nggak pasang itu baut power supply ke casingnya. Dan dalam hati aku pikir, astaga ini kenapa aku gitu bego gitu. Nah jadi itu kesalahan-kesalahan kecil yang aku lakukan. At the end aku memang bisa figure out apa yang salah, tapi itu benar-benar makan waktu. Jadi sekian aja dari aku, semoga kalian enjoy videonya. Dan kalau misalnya kalian suka, boleh bantu like dan subscribe. Thank you for watching, bye bye.